Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang virus dan lebih spesifikasinya itu kita mempelajari tentang cara hidup virus. Baik, langsung saja ke materinya. Kita masuk ke tentang virus. Ada yang tahu tentang virus? Tidak, Pak. Baik, virus adalah parasit obligat intraseluler yang replikasinya bergantung pada DNA, RNA, dan proses sintesis protein sel inang. Virus tidak dilengkapi dengan metabolisme sendiri dan hanya dapat memperbanyak diri dalam sel inang. Dan selanjutnya itu kita masuk ke materi cara hidup virus. Virus tidak dapat hidup di alam secara bebas, melainkan harus berada di dalam sel makhluk hidup yang lain. Berbagai makhluk hidup dapat diserang virus, misalnya manusia, hewan, dan bakteri. Virus yang menginfeksi manusia dan menyebabkan penyakit pada manusia, misalnya cacar, polio, hepatitis, mata belek, influenza, demam berdarah, dan diare. Termasuk virus HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan mengakibatkan penyakit acquired imun atau yang biasa disingkat dengan AIDS, yaitu sindrom runtuhnya kekebalan tubuh. Selanjutnya itu kita masuk ke virus yang tidak berkembang biak di luar sel inang. Untuk membiarkan virus diperlukan sel atau jaringan hidup. Di laboratorium, virus dapat dibiarkan dalam embrio telur ayam. Dan selanjutnya kita masuk ke materi reproduksi virus. Karena virus tidak memiliki sistem enzim dan tidak dapat bermetabolisme, maka virus tidak dapat melakukan reproduksi sendiri. Untuk berkembang biak, mereka harus menginfeksi sel inang. Inang virus berupa makhluk hidup lain, yaitu bakteri, sel tumbuhan, maupun sel hewan atau sel manusia. Menurut Irianto tahun 2006 bahwa berdasarkan tahapannya daur hidup dapat dibedakan menjadi daur litik dan daur lisogenik. Kita masuk ke daur litik. Di daur litik terbagi menjadi 5 fase. Yang pertama itu fase absorpsi. Fase ini ditandai dengan melekatnya ekor virus dengan dinding sel bakteri. Dan yang kedua itu fase injeksi. Setelah terbentuk lubang, kapsid virus berkontraksi untuk memompa asam nukleatnya atau DNA, RNA masuk ke dalam sel. Dan yang ketiga itu fase sintesis virus. Tidak memiliki mesin atau biasa disebut dengan biosintesis sendiri. Virus akan menggunakan mesin biosintetik inang untuk melakukan kehidupannya. Dan fase yang keempat itu fase perakitan kapsid yang disintesis mula-mula terpisah antara bagian kepala, ekor, dan serabut ekor. Dan fase yang terakhir itu fase lisis. Ketika perakian virus selesai, virus telah memproduksi enzim lisozim lagi, yakni enzim penghancur yang akan menghancurkan dinding sel bakteri. Dan selanjutnya itu kita masuk ke daur lisogenetik. Dan di daur lisogenetik ini terbagi menjadi 7 fase. Yang pertama itu fase absorpsi. Fase absorpsi ini berbeda dengan fase absorpsi yang ada di daur litik. Fase absorpsi yang ada di lisogenik, yaitu fase ini ditandai dengan melekatnya ekor virus dengan dinding sel bakteri. Dan yang kedua itu fase injeksi. Setelah terbentuk lubang, kapsid virus berkontraksi untuk memompa asam nukleatnya atau biasa disebut dengan DNA, RNA masuk ke dalam sel. Dan yang ketiga itu fase penggabungan. Ketika memasuki fase injeksi,
DNA virus masuk ke dalam tubuh bakteri. Dan yang keempat itu fase pembelahan. Dalam keadaan tersambung itu DNA virus tidak aktif yang dikenal sebagai profag. Dan fase yang kelima itu fase sintesis. Oleh karena suatu hal, misal karena radiasi atau pengaruh zat kimia tertentu, profag tiba-tiba aktif. Dan yang keenam itu fase perakitan kapsid-kapsid yang dirakit menjadi kapsid virus yang utuh yang berfungsi sebagai selubung virus. Dan yang terakhir itu fase lisis. Setelah terbentuk virus-virus baru terjadilah lisis sel bakteri. Baik, saya persilakan kepada adik-adik yang mau bertanya. Biasanya Pak, dalam daur hidup virus itu kan terdapat kapsid. Sebenarnya apa peran kapsid dalam daur hidup virus tersebut? Ini jawaban dari adik Vicky. Pertanyaannya tadi itu peranan penting kapsid. Jadi jawabannya di sini adalah yang pertama itu menentukan jenis sel yang akan dilekati oleh virion. Dan yang kedua itu melindungi inti asam nukleat. Dan yang terakhir itu membantu menyisikan virion ke dalam sel inang. Mungkin itu saja. Bagaimana saudara Vicky? Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.